Memang Indonesia ini negara setan sih, negara setan, negara kuntilanak, sumpah. Ini undang-undang apa lagi sih Pak Prabowo? Aku tahu bukan urusan presiden, tapi di pemerintahnya Pak Prabowo itu banyak sekali undang-undang yang tidak disetujui oleh masyarakat. Contohnya ini ya, KPK dilarang tangkap direksi dan komisaris BUMN yang korupsi. Karena dianggap bukan penyelenggara negara. Gimana ceritanya? BUMN itu adalah punya negara. Dan kalau misalnya mereka yang korupsi, tidak boleh ditangkap oleh KPK. Bahkan KPK itu tidak bisa selidiki mereka. Itu undang-undang baru tersebut. Gimana ceritanya? Itu milik negara. Misalnya itu dikorupsi, yang rugi adalah negara. Ini undang-undang aneh gitu loh. Memang negara setan sih. Maksudnya yang seakan undang-undangan ini tidak pikir atau gimana. Dan yang menjabat sebagai komisaris direksi di BUMN itu orang-orang elitnya negara. Dan di dalam tersebut ya, orang-orang di sekitar mereka gitu loh. Itu makanya aku heran. UU perampasan aset belum disahkan oleh DPR, udah berabad-abad. Tapi UU yang mereka buat sendiri, yang demi keuntungan mereka sendiri, cepet banget, hitungan 3 hari. Pak Prabowo ini sungguh tidak peduli kalau aku lihat ya. Kalau aku lihat kan Pak Prabowo itu ngomongannya tegas, tapi tidak setegas omongannya. Dia tuh tidak berani. Memang ini bukan urusan presiden. Undang-undang itu bukan urusan presiden, itu undang-undang itu urusan DPR. Tapi kalau misalnya presiden bisa cegah undang-undang tersebut, tentu saja bisa. Karena kalau misalnya undang-undang tersebut tidak ditandatangani oleh presiden, undang-undang itu tidak akan sah. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo peduli, memang Indonesia ini negara setan sih, negara setan, negara kuntilanak, sumpah. Aku sampai benci. Undang-undang kok tiap tahun ada undang-undang yang aneh-aneh gitu loh. Undang-undang yang tidak berpihak ke masyarakat kecil. UU perampasan aset masih berabad-abad di DPR tapi belum disahkan. Gue heran deh, DPR itu wakil rakyat atau bukan sih? Heran. Undang-undang apa lagi nih? KPK dilarang tangkap direksi dan komisaris BUMN yang korupsi karena mereka bukan penyelenggara negara. Gimana ceritanya coba? Namanya aja badan usaha milik negara. Uangnya dari negara. Kalau rugi ditanggung negara. Direksi dan komisaris diisi oleh orang dekat elit negara. Bisa-bisanya disebut bukan penyelenggara negara. Emang negara setan. Mulai sekarang direksi BUMN korupsi gak bisa ditangkap KPK. Keren ya, legal korupsi. UU nomor 1 tahun 2025 bilang direksi dan komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara. Artinya kalau mereka korupsi, KPK gak bisa sentuh. Iya, bos BUMN korupsi 100M. Cuek, bukan urusan KPK. Dulu mereka disikat, sekarang udah kayak Thanos kebalukum versi negara. Kata jubir KPK, ya kalau bukan penyelenggara negara, kami gak bisa tangani. Oh, jadi solusinya bukan berantas korupsi, tapi hapus status hukum biar bisa ditangkap. Jenius. Pertanyaannya, ini reformasi hukum atau reformasi kabur dari hukum? Menurut kamu, kebijakan ini selamatin negara atau selamatin teman-teman? Komen pendapat kamu di kolom komentar. Aturan baru, ya, KPK kini dilarang tangkap direksi dan komisaris BUMN yang korupsi. Yang ngapain ditangkap? Gak usah ditangkap, orang ditangkap juga. Cuman masuk ke hotel, tidur di hotel, bisa keluar, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ngapain ditangkap? Udah biarin aja. Undang-undang macam apa ini? KPK dilarang tangkap direksi dan komisaris BUMN yang korupsi karena bukan penyelenggara negara. Kan udah jelas-jelas ya, namanya aja BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kok bisa-bisanya ada undang-undang kayak gini? KPK terancam tak bisa tangkap direksi dan komisaris BUMN yang korup setelah Undang-Undang BUMN berlaku pada 24 Februari 2025. Gimana nih maksudnya? Jadi menurut sumber yang gue baca dari kompas.com yang menjelaskan Undang-Undang KPK mengatur bahwa salah satu objek yang diusut KPK adalah penyelenggara negara, garis bawahi penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, hal tersebut tercantum pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain serta atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah.
Dan mintanya mereka tuh membuat undang-undang baru yang isinya tuh seperti ini. Pasang telinga kalian baik-baik. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN terdapat 2 pasal penting yang menjadi tantangan KPK, yaitu pasal 3X ayat 1 yang berbunyi organ dan pegawai BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Dalam pasal 9G berbunyi anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Dan yang aku kutip juga dari Kompas.com, namun jika mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau kelompok, tentunya mesti tetap harus diproses oleh semua aparat penegak hukum atau lembaga yudikatif, tidak mesti KPK yang memprosesnya. Nah, terus tuh sebenarnya siapa yang punya wewenang penuh dari awal sebelum terjadinya tindak pidana korupsi ini? Bingung kan kalian? Sama, aku juga bingung. Mending kalian komen apa yang kalian tahu. See you. Buku baru, KPK dilarang urusi korupsi di BUMN. Serius nih bro, KPK alias Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang gak boleh mengurusi korupsi di BUMN. Ini bukan pembatasan wewenang, ini kayak ngasih karpet merah buat maling duit negara. Bayangin, duit triliunan muter di BUMN, tapi lembaga anti korupsi disuruh minggir. Kalau begini, siapa yang jaga pintu? Siapa yang ngawasin? Atau jangan-jangan ini bukan sekadar aturan, tapi cara halus buat melegalkan korupsi. Ingat, korupsi itu bukan soal uang hilang, tapi masa depan bangsa yang dihancurkan pelan-pelan. Rakyat boleh dibodohin, tapi jangan keterlaluan bro. Kalau pemerintah terus membuat peraturan seperti ini, slowly but sure, negara ini bakal hancur. Selamat datang di Konoha, di mana koruptor disanjung dan dihormati, sementara orang baik dan benar ditekan dan dikritisi. Indonesia akan menjadi apa ini kalau seandainya KPK malah dilemahkan seperti ini? UU baru, KPK dilarang tangkap direksi dan komisaris BUMN yang korupsi. Kok enak banget ya, sebagai direksi dan komisaris BUMN bebas mau korupsi berapapun dan menepakkan sayapnya di mana aja, karena KPK nggak akan bisa menangkap mereka. Kok enak banget undang-undang ini, sumpah. Terus kalau seandainya direksi dan komisaris BUMN nggak bisa ditangkap sama KPK, terus yang nangkap siapa? Presiden harus turun tangan. Kok enak banget undang-undang ini. Harusnya berpikir ya, kalau membuat undang-undang tuh berpikir secara nalar ya, jangan pakai nafsu ya. Nih, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Kalau memang saat ini bukan merupakan penyelenggara negara yang bisa ditangani oleh KPK, ya tentu KPK tidak bisa menangani. Juru bicara KPK Tessa Mahardika. Kalau seandainya undang-undang seperti ini ya kan tidak bisa menangkap direksi dan komisaris, inilah undang-undang bentuk keserakahan pemerintahan di Indonesia. Gimana menurut kalian? Coba tinggalkan di kolom komentar. Gak habis pikir. KPK dilemahkan, korupsi merajalela, rakyat tercekik, rakyat menjerit, bunuh diri semua. Yes, hancur. Kacau, kacau, sekali lagi kacau. Aturan apa ini guys? Aturan apa? KPK tidak boleh lagi menangkap direksi dan komisaris BUMN. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini di follow guys. Tinggalkan jejak dengan berkomentar kawan. Guys, berdasarkan undang-undang BUMN terbaru, direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara. Jadi tidak boleh lagi KPK menangkap direksi dan komisaris BUMN kalau melakukan korupsi. Jadi BUMN ini singkatannya apa ini? Badan Usaha Milik Negara. Kenapa direksi dan komisarisnya bukan penyelenggara negara? Lucu negara. Emang uang yang diputer, uang yang ada di BUMN itu bukan uang negara. Terus mau-maunya gitu diambil. Ya Apa tujuannya coba bikin undang-undang gitu. ini? Jadi nggak ada lagi yang bisa nangkap gitu. Ya. Jadi guys, semoga aja guys ya ada yang melakukan ya gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal direksi dan komisaris BUMN itu bukan penyelenggara negara. Ya, ini harus dilawan ini guys, harus dilawan ya. Karena uang yang beredar di BUMN ini guys, triliunan uang negara, uang kita ini. Aduh, kayak mana ini ada aturan pakai kayak gini nih, kayak mana ada aturan kayak gini nih. Guys,
Ayo guys, dukung terus guys. Dukung terus pemberantasan korupsi di Indonesia kawan. Komentar guys. Komentar, coba ini dukung kalian kayak mana ini, setuju nggak ada aturan kayak gini guys. Pum 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 meledak bos. Undang-undang baru KPK tak bisa lagi tangkap direksi dan komisaris BUMN yang tersangkut korupsi. Dasarnya apa? Mari coba kita lihat pasal yang jadi permasalahan utama. Kenapa ini berita kok muncul? Nah, ini beberapa pasal yang bermasalah, terutama di pasal 9G yang menyatakan anggota direksi bla 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 bukan merupakan penyelenggara negara. Sementara kalau kalian searching gitu ya, kalau kalian cari tahu bahwa KPK itu bergerak untuk mengusut tuntas kasus korupsi pada penegak hukum maupun penyelenggara negara. Kalau seperti ini berarti mereka aman-aman aja kalau korupsi gitu kan. Kemudian saya bertanya-tanya juga, mereka ini kan digaji oleh uang rakyat lewat negara, kemudian menjalankan badan usaha milik negara. Kok bisa-bisanya disebut bukan penyelenggara negara gitu ya. Terus komitmen penegakan hukumnya mau komitmen seperti apa? Sampai kapan mau seperti ini? Gawat, 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 gawat. KPK kini tak bisa tangkap direksi dan komisaris BUMN. Ini isi UU barunya. Kenapa seolah-olah koruptor itu dilindungi? Kenapa seolah-olah korupsi itu semakin diberi ruang? Pantesan ya Menteri BUMN Bapak Erick Thohir waktu itu berstatement kalau tidak bisa menghilangkan korupsi yang ada di BUMN. Oh, jadi ini skenarionya. Jadi dengan undang-undang baru ini ya, direksi dan komisaris BUMN tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara. Jadi KPK tidak memiliki kewenangan untuk ya mengangkat atau menyelidiki kasus-kasus korupsi yang ada di BUMN. Enak banget ya, enak banget. Kenapa dibuat seperti itu? Agar setorannya lancar ke atasan, iya. Jadi kayaknya Pak Prabowo kemarin pidato di depan para buruh itu percuma. Pidato ngomong, saya akan menghilangkan korupsi dari Indonesia. Saya akan memberantas koruptor. Saya menyetujui dan mendukung RUU perampasan aset. Pret. Buktinya apa sekarang? Undang-undangnya malah memberi keleluasaan untuk para koruptor-koruptor nyuri duit rakyat di BUMN. Hah? Gimana? Gimana masyarakat Indonesia melihat berita ini? Gimana? Ruwet kan tambah Indonesia ini? Kapan korupsi akan hilang? Kalau makin diberi kemudahan. Ya, aduh entahlah saya. Pusing lah kalian yang komen ya, kalian yang komen dah, komen. Kalau menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot belanja pemerintah, pertanyaannya cuma satu. Uangnya dari mana? Dari mana uangnya? Sedangkan kenyataannya di 6 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, Menteri Keuangan terhitung udah 2 kali tarik utang bos. Yang pertama di Januari 2025, yang kedua di April 2025. Bayangkan, baru 6 bulan pemerintah udah 2 kali tarik utang. Nah, kalau menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot belanja pemerintah punya uang nggak? Atau malah utang lagi? Dan yang bikin saya heran tuh begini, ketika jelas-jelas pertumbuhan ekonomi negara itu sedang anjlok, dan salah satu indikator anjloknya pertumbuhan ekonomi negara adalah naiknya jumlah pengangguran, di saat yang seperti ini Luhut masih sempat-sempatnya loh untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi negara itu dengan menggenjot belanja pemerintah. Luhut sama sekali tidak kepikiran rakyat, atau bahkan kepikiran menggenjot pembukaan lapangan pekerjaan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya agar angka pengangguran di Indonesia ini bisa turun. Luhut sama sekali tidak mikir ke arah itu. Luhut justru kepikiran menggenjot belanja pemerintah ketika pemerintah jelas-jelas tidak punya uang
Nah, kalau sekelas pemikiran pejabat tinggi negara aja malah kebalik kayak gini, gak heran kalau pertumbuhan ekonomi negara itu anjlok. Dibarengi dengan jumlah pengangguran di Indonesia tertinggi nomor 2 se-ASEAN setelah Laos. Karena pemikiran pejabat tinggi negara itu rata-rata culas, seculas Luhut. Ya, teman-teman, lagi-lagi DPR membuat undang-undang yang kontroversi. Kontroversi kenapa? DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Itu membuat undang-undang yang mungkin bisa merugikan rakyat gitu loh. DPR mengesahkan undang-undang terkait BUMN. Jadi komisaris dan direksinya itu sekarang sudah bukan lagi penyelenggara negara. Sedangkan di undang-undang KPK bahwa KPK ini berhak mengusut atau sampai meng-OTT-kan komisaris hingga direksi BUMN. Yang bikin lucunya lagi, mereka kerja di BUMN, badan usaha milik negara, uangnya uang negara dari pajak rakyat, tapi dikatakan bukan penyelenggara negara. Kan otaknya tolol. Gimana otaknya? Bisa-bisanya menyebutkan bukan penyelenggara negara. Kan aneh gitu loh. Ini emang bener KPK ini sedang dilucuti gitu. Bubarkan aja KPK gitu kalau emang udah nggak mau dipakai gitu. Ya teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar terkait undang-undang hasil rembukan para Dewan Perwakilan Rakyat kita itu teman-teman. Ya teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.